Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Erika Novianis Nusantari dari Prodi S1 Manajemen Universitas Cyber Asia. Mau mempresentasikan terkait strategi Indonesia menghindari middle income trap. Middle income trap yaitu suatu keadaan ketika negara berhasil mencapai tingkat pendapatan menengah, tetapi tidak dapat keluar dari tingkatan tersebut untuk menjadi negara maju. Umumnya, kondisi ini disebabkan oleh biaya produksi sudah tidak lagi murah untuk menarik investor yang mencari tenaga kerja murah, tetapi kualitas inovasi, produktivitas, dan teknologi belum cukup tinggi untuk bersaing dengan negara maju. Kondisi di Indonesia sendiri yaitu yang pertama, pertumbuhan ekonomi stagnan di kisaran 5% selama lebih dari satu dekade terakhir. Pertumbuhan ini relatif stabil dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia sehingga menunjukkan ketahanan ekonomi nasional. Namun belum cukup untuk menghasilkan lompatan pendapatan yang diperlukan agar Indonesia cepat keluar dari kategori negara berpendapatan menengah. Yang kedua yaitu tingkat pengangguran Indonesia relatif rendah, diperkirakan sekitar 3,2% pada tahun 2025, tetapi kualitas pekerjaan masih menjadi tantangan. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja telah terserap di pasar kerja, akan tetapi tantangan utamanya adalah kualitas pekerjaannya. Banyak tenaga kerja masih berada di sektor informal, produktivitas tenaga kerja belum optimal, dan sebagian pekerjaan masih memiliki nilai tambah yang rendah. Yang ketiga yaitu konsumsi rumah tangga menyumbang sekitar lebih dari 50% PDB. Berdasarkan data resmi dari BPS, dalam beberapa tahun terakhir pengeluaran konsumsi rumah tangga berkontribusi sekitar 53-55% terhadap produk domestik bruto Indonesia, sehingga lebih dari separuh aktivitas ekonomi nasional bergantung pada belanja masyarakat. Yang keempat yaitu GDP per kapita Indonesia masih relatif rendah, yaitu pada tahun 2024 GDP per kapita Indonesia mencapai sekitar 4.925 US dollar per penduduk. Tantangan Indonesia bukan hanya meningkatkan total PDB, tetapi juga meningkatkan pendapatan rata-rata setiap penduduk. Yang kelima yaitu inflasi berada pada tingkat yang terkendali. Inflasi Indonesia pada tahun 2024 tercatat sekitar 2,2%, berada dalam kisaran yang relatif rendah dan stabil, namun stabilitas harga saja tidak cukup untuk keluar dari middle income trap apabila tidak diikuti peningkatan produktivitas dan transformasi industri. Selanjutnya yaitu strategi kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu perkuat ruang fiskal dengan tingkatkan tax ratio secara berkualitas. Kondisi saat ini, tax ratio Indonesia masih sekitar 10% dari PDB. Dalam RPJM 2025 sampai 2029, target tax to GDP 2025 sekitar 10,03% dengan upaya peningkatan bertahap. Ini jauh di bawah banyak negara upper middle high income yang umumnya di kisaran 15 sampai 20% atau lebih. Maka dari itu perlu dilakukan yang pertama, perluasan basis pajak bukan sekadar menaikkan tarif. Core Indonesia menekankan perlunya mempercepat formalisasi ekonomi atau simplifikasi izin, digitalisasi transaksi, insentif UMKM. Selain itu juga implementasi penuh Core Tax Administration System untuk memperbaiki kepatuhan dan mengurangi kebocoran. Yang kedua yaitu tax extensification yang pro pertumbuhan, mengembangkan pajak pada sektor yang tinggi margin dan under tax. Contohnya seperti ekonomi digital, properti mewah, sintax, dengan desain yang tidak membebani investasi produktif. Kemudian yang ketiga yaitu reformasi subsidi energi dan belanja tak produktif, mengurangi subsidi yang dinikmati oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Untuk yang keempat yaitu menggunakan siklus komoditas secara cerdas. Lonjakan penerimaan komoditas 2022 sudah pernah jadi berkah sementara pemerintah, sehingga sempat dipakai kelebihan kas 2022 sebagai buffer 2023. Untuk kedepannya, yaitu dengan menciptakan Commodity Stabilization Fund, yaitu dana yang mengumpulkan sebagian keuntungan pada saat harga komoditas tinggi untuk digunakan sebagai investasi jangka panjang dan sebagai penyangga ketika harga komoditas turun. Untuk yang kedua yaitu arah belanja dari konsumsi menuju peningkatan produktivitas, yaitu dilakukan dengan belanja besar-besaran pada human capital, menargetkan peningkatan nyata pada indeks pembangunan manusia dengan anggaran pendidikan fokus pada peningkatan kualitas guru, kurikulum SDM dan digital, dan pendidikan vokasi yang sesuai kebutuhan industri karena kualitas SDM mempengaruhi produktivitas pada jangka panjang. Yang kedua yaitu prioritas infrastruktur yang mendukung industrialisasi dan urbanisasi produktif. World Bank mencatat lemahnya infrastruktur sebagai penghambat utama, di mana Indonesia punya setengah populasi ASEAN, tetapi hanya sekitar 15% ekspor kawasan dan produktivitas tenaga kerja. Maka dari itu, fokus pembangunan infrastruktur melalui logistik, konektivitas digital, transportasi publik, perkotaan untuk mendukung aglomerasi produktif. Yang ketiga yaitu kebijakan industri dan R&D, Research and Development, yang lebih tajam, dengan menghindari hilirisasi berbasis smelter komoditas, dengan nilai tambah tipis dan insentif fiskal yang besar. Anggaran riset dan inovasi diarahkan ke manufaktur berteknologi menengah tinggi, green teknologi, energi terbarukan, dan efisiensi energi, serta ekonomi startup dan teknologi digital.
Selanjutnya yaitu arah kebijakan moneter. Yang pertama yaitu menjaga inflasi rendah dan stabil untuk mendukung investasi jangka panjang. Dilakukan dengan mempertahankan kerangka inflation targeting yang kredibel, yaitu melalui inflasi yang terlalu tinggi atau volatil mengurangi horizon investasi jangka panjang di manufaktur dan teknologi. Kemudian ada koordinasi erat dengan pemerintah di sisi pangan dan energi agar shock harga tidak berulang melalui kebijakan moneter seperti logistik, tata niaga, cadangan pangan. Kemudian yang kedua yaitu kebijakan makroprudensial untuk mendorong kredit produktif, yaitu dengan loan to value atau LTV, dan kebijakan likuiditas diarahkan untuk mendorong kredit ke sektor produktif, mengendalikan kredit spekulatif, misalnya properti mewah dan konsumsi non-esensial, yang bisa menciptakan bubble tanpa menambah produktivitas. Selanjutnya yaitu pengelolaan nilai tukar yang mendukung daya saing tanpa menciptakan instabilitas. Dilakukan dengan menghindari apresiasi kurs yang berlebihan saat booming komoditas sehingga tidak menekan sektor manufaktur. Yang kedua, Bank Indonesia melakukan intervensi di pasar valuta asing hanya untuk mengurangi gejolak atau volatilitas nilai tukar yang berlebihan, bukan untuk mempertahankan nilai tukar rupiah pada angka tertentu. Yang kedua yaitu pendalaman pasar keuangan domestik. Dilakukan dengan mengembangkan instrumen keuangan domestik yang dalam dan liquid, yaitu melalui mendorong lebih banyak investor institusional domestik, yaitu dana pensiun, asuransi, dana pendidikan, untuk menyerap SPN dan pembiayaan jangka panjang lain. Yang kedua yaitu memperkuat pasar modal atau ekuitas dan obligasi korporasi agar pembiayaan investasi jangka panjang tidak hanya bergantung pada perbankan dan utang luar negeri. Selanjutnya yaitu digitalisasi dan integrasi sistem pembayaran. Sistem pembayaran yang efisien dan terintegrasi atau QRIS akan memperkecil ekonomi informal, memperluas basis pajak, dan meningkatkan efisiensi transaksi dan produktivitas. Selanjutnya yaitu mendukung inklusi keuangan yang berkualitas. Kebijakan inklusi keuangan perlu diarahkan agar akses keuangan baru mendorong investasi produktif, misalnya ke UMKM formal, pertanian modern, bukan hanya kredit konsumsi. Selanjutnya yaitu kebijakan utang luar negeri. Prinsip utamanya yaitu hati-hati, produktif, dan terukur. Di masa pandemi, Indonesia sempat melakukan pembiayaan defisit cukup besar, tetapi setelah itu pemerintah mulai kembali ke disiplin defisit, yaitu dilakukan dengan yang pertama mengutamakan utang untuk pembiayaan proyek produktif. Utang luar negeri, baik pemerintah maupun BUMN, seharusnya diarahkan hampir eksklusif untuk infrastruktur produktif, pendidikan dan kesehatan, proyek yang jelas memberikan manfaat ekonomi di atas biaya pinjaman. Kemudian hindari utang untuk belanja rutin dan subsidi konsumsi. Yang kedua yaitu meningkatkan porsi pembiayaan dalam rupiah dan sumber domestik. Dengan mengurangi kerentanan nilai tukar, yaitu memperdalam pasar SBN domestik seperti di bagian moneter, mendorong pembiayaan jangka panjang lewat dana pensiun, asuransi, dan sovereign wealth fund. Kemudian ada penggunaan instrumen seperti SRBI perlu dirancang agar tidak terlalu mengganggu permintaan SBN dan tidak memicu kenaikan yield yang justru menekan fiskal. Yang ketiga yaitu manajemen risiko utang yang transparan dan antipatif. Menjaga rasio utang terhadap PDB dan debt service ratio pada level aman, tetapi yang lebih penting yaitu komposisi jatuh tempo yang tersebar, porsi utang dengan bunga tetap lebih besar saat tren suku bunga global naik, pemantauan ketat utang BUMN yang implisit menjadi beban fiskal jika terjadi masalah. Kemudian yang keempat yaitu memaksimalkan PMA berkualitas sebagai alternatif utang. Studi empiris menunjukkan bahwa penanaman modal asing berkontribusi signifikan pada pertumbuhan melalui transfer teknologi dan peningkatan produktivitas, sementara bukti hubungan langsung antara efisiensi investasi dan pertumbuhan lebih lemah jika institusi dan inovasi tertinggal. Jadi kebijakan prioritasnya yaitu menarik PMA yang membawa teknologi dan integrasi ke global value chains, bukan hanya proyek ekstraktif atau berorientasi pada rente lahan. Kemudian memperbaiki kualitas institusi dan kepastian hukum agar risiko negara turun sehingga biaya pendanaan bisa semakin rendah. Selanjutnya yaitu kunci keluar dari middle income trap. Yang pertama yaitu naik kelas industri dari manufacturing ke high-tech, yang berarti mengubah struktur perekonomian dari yang hanya mengandalkan manufaktur berteknologi rendah dan ekspor bahan mentah menjadi industri berbasis teknologi tinggi atau high-tech manufacturing yang menghasilkan produk dengan nilai tambah tinggi. Sebagian besar ekspor Indonesia masih didominasi oleh komoditas seperti batu bara, minyak kelapa sawit atau CPO, nikel, dan produk mineral lainnya. Meskipun memberikan devisa yang besar, komoditas ini memiliki nilai tambah yang rendah dan sangat bergantung pada fluktuasi harga pasar dunia. Yang kedua yaitu SDM berkualitas, HCI-nya 0,54 dan harus naik. Dengan kata lain, masih terdapat sekitar 46% potensi produktivitas yang belum termanfaatkan akibat berbagai kendala seperti kualitas pendidikan yang belum merata, keterampilan
penghasilan yang belum sesuai dengan kebutuhan industri, serta masalah kesehatan dan gizi. Kemudian yang ketiga yaitu investasi inovasi, research and development naik dari 1% ke lebih dari 2%. Kemajuan suatu negara tidak lagi hanya ditentukan oleh banyaknya sumber daya alam atau jumlah tenaga kerja, tetapi juga oleh kemampuan menciptakan inovasi. Oleh karena itu, investasi pada R&D menjadi salah satu indikator penting untuk menilai kesiapan suatu negara menjadi negara maju. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.